Alkisah, di sebuah kebun raya yang ajaib, hiduplah berbagai jenis sayuran yang cantik dan manis. Ada wortel yang cerah, tomat yang ranum, dan jagung yang kuning keemasan. Namun, di sudut kebun yang paling rimbun, merambatlah sebuah tanaman yang tampak berbeda. Tubuhnya penuh bintil-bintil kasar, warnanya hijau pekat, dan rasanya, oh, sangat pahit. Itulah si pare. Mari kita buka buku rahasianya. Asalukale, sang pengembara dari negeri tropis. Dahulu kala, nenek moyang pare dipercaya memulai perjalanannya dari tanah India. Ribuan tahun lalu, para pedagang membawa biji-bijian ajaib ini melintasi samudera menuju Tiongkok, hingga akhirnya menyebar ke seluruh Asia Tenggara, termasuk ke tanah air kita. Dalam sejarah kuno, pare bukan sekadar sayuran. Ia dianggap sebagai tabib hijau. Orang-orang zaman dulu percaya bahwa rasa pahit yang dimiliki pare adalah hadiah dari alam untuk membersihkan darah dan mengusir hawa panas dari dalam tubuh. Jadi, meskipun penampilannya kurang menawan, ia selalu dihormati karena kekuatannya. Jenis-jenis pare, saudara yang berbeda rupa. Di dalam hutan kebun, pare memiliki beberapa saudara yang memiliki kepribadian unik. Pare gaji, pare putih, si sulung yang bertubuh bongsor, warnanya hijau pucat, cenderung putih. Ia adalah yang paling baik hati, karena rasanya tidak terlalu pahit dan dagingnya tebal. Pare hijau, si anak tengah, yang paling sering kita temui di pasar. Tubuhnya langsing, warnanya hijau segar, dan memiliki rasa pahit yang sedang. Ia adalah favorit para koki untuk dijadikan tumisan. Pare hutan, pare ayam. Si bungsu yang mungil, ukurannya hanya sebesar jempol orang dewasa. Tapi, jangan tertipu. Semakin kecil ukurannya, justru rasa pahitnya paling berani dan menusuk lidah. Rahasia unik. Hal yang jarang diketahui orang. Tahukah kamu, ada beberapa rahasia yang disembunyikan pare di balik kulit kasarnya. Bisa berubah menjadi permen jika dibiarkan terlalu lama di pohon. Pare akan matang dan kulitnya berubah menjadi jingga cerah. Saat ia pecah, bijinya diselimuti lapisan merah darah yang rasanya manis sekali. Ini adalah cara alam menarik perhatian burung untuk membantu menyebarkan bijinya. Musuh gula darah di dunia medis, pare sering dijuluki sebagai insulin alami. Ia mengandung senyawa yang bertugas seperti polisi, membantu mengontrol kadar gula dalam tubuh kita. Nama internasional yang mewah. Di luar negeri, ia tidak dipanggil pahit, melainkan bitter melon atau balsam pear. Terdengar seperti buah bangsawan, bukan? Mengapa ia memilih jadi pahit? Mungkin kamu bertanya, kenapa ia tidak ingin manis saja seperti buah lainnya? Dalam dongeng alam, rasa pahit pare adalah pelindung. Ia memilih rasa itu agar tidak sembarang hewan memakannya sebelum bijinya benar-benar siap. Namun, bagi manusia yang bijak, rasa pahit itu justru menjadi bumbu kehidupan yang menyehatkan. Ada pepatah tua yang bilang, obat yang paling mujarab seringkali datang dari rasa yang paling pahit. Begitulah kisah si pare, sang penguasa rasa pahit yang menyimpan sejuta manfaat. Meskipun banyak yang menjauhinya di piring makan, ia tetap tumbuh dengan tegar, menawarkan kesehatan bagi siapa saja yang berani mencicipinya. Apakah kamu ingin tahu tips rahasia bagaimana cara memasak pare agar rasa pahitnya berkurang, namun manfaatnya tetap terjaga? Maka, duduklah kembali dengan nyaman, karena sang tabib hijau punya rahasia kecil. Ia tidak ingin dibenci oleh lidahmu. Ia hanya ingin diolah dengan kasih sayang agar sengatan pahitnya berubah menjadi pelukan yang hangat. Beginilah cara para tetua di kebun ajaib menjinakkan amarah si pare. Ritual pemandian garam yang ajaib. Dahulu kala, para koki kerajaan menemukan bahwa garam adalah musuh bebuyutan dari rasa pahit yang berlebihan. Langkah pertama, potonglah tubuh pare menjadi irisan tipis-tipis. Langkah kedua, taburkan garam dalam jumlah yang cukup banyak, seolah-olah kamu sedang menaburkan serbuk peri di atasnya. Langkah ketiga, remas-remaslah irisan pare itu dengan lembut sampai ia menangis. Air yang keluar dari tubuhnya itulah
yang membawa sebagian besar rasa pahitnya pergi. Langkah keempat, bilas dengan air bersih, dan lihatlah si pare kini lebih tenang dan siap untuk dimasak. Ramuan penyeimbang, teman-teman di dalam kuali. Si pare sebenarnya adalah makhluk yang kesepian. Jika ia sendirian di dalam kuali, rasa pahitnya akan mendominasi. Namun, jika kamu memperkenalkannya dengan teman-teman yang kuat, ia akan luluh. Si asam yang tegas. Menambahkan sedikit air asam jawa atau potongan tomat bisa menetralisir rasa getirnya. Si gurih yang berani. Di tanah Nusantara, pare sangat senang bersanding dengan teri atau ebi, udang kering. Rasa asin yang tajam dari mereka akan menutupi rasa pahit. Si pare menciptakan simfoni rasa yang luar biasa di lidah. Sentuhan lembut telur. Jika kamu mencampurkan kocokan telur ke dalam tumisan pare, telur itu akan membungkus setiap irisan pare dengan rasa lembut, membuatnya lebih ramah bagi siapa saja yang mencicipinya. Rahasia memilih senjata yang tepat. Sebelum kamu membawanya ke dapur, perhatikanlah rupa si pare di pasar. Jika kamu mencari yang tidak terlalu galak, pilihlah pare yang memiliki bintal-bintal besar dan renggang. Konon, semakin rapat dan runcing bintil pada kulitnya, semakin besar pula kekuatan pahit yang ia simpan di dalamnya. Kini, rahasia sang tabib hijau sudah ada di tanganmu. Dengan sedikit sentuhan garam dan Tuan Man yang tepat, pare tidak lagi menjadi sosok yang menakutkan, melainkan hidangan yang dirindukan. Bagaimana? Apakah kamu sudah siap pergi ke dapur untuk mempraktekkan ilmu rahasia ini? Atau kamu ingin aku ceritakan tentang sayuran ajaib lainnya? Langsung aja komen di kolom komentar.